Sebenarnya, kita bisa mengobati diri sendiri untuk penyakit tertentu dengan mengetahui dua kunci utama. Apa dua kunci ini? Selama pandemi COVID-19, sewaktu ada gangguan kesehatan, kita takut pergi ke rumah sakit atau ke dokter karena takut terinfeksi COVID-19. Nah, kalau begitu, apakah ada alternatif lain untuk mengatasi gangguan kesehatan yang kita alami? Mungkin sulit untuk membayangkan bahwa kita bisa mengobati penyakit tertentu tanpa bantuan orang lain. Sebenarnya, kita bisa mengobati diri sendiri untuk penyakit tertentu dengan mengetahui dua kunci utama. Apa dua kunci ini? Yang pertama, mengetahui sumber gangguan kesehatan yang kita alami. Yang kedua, mengetahui cara praktis untuk mengobatinya. Sekarang kita bahas yang pertama. Bagaimana cara kita mengetahui sumber gangguan kesehatan kita? Sebenarnya badan kita itu banyak memberikan informasi tentang kesehatan kita saat ini. Satu contoh, wajah pucat. Bisa karena kurang darah atau mungkin yang lainnya. Dan masih banyak lagi tanda-tanda di tubuh kita yang bisa menceritakan kelemahan atau penyakit tertentu yang kita derita. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kelemahan organ tubuh kita dari iris mata. Metode ini dinamakan iridologi. Coba kita bahas salah satu kasus gangguan kesehatan yang mungkin sering kita alami. Apakah Anda sering merasa kalau tidur, seperti pikiran ini masih bekerja? Kadang konsentrasi berkurang. Kepala rasanya penat sekali, dan keluhan tidak nyaman saat bangun pagi, dan mungkin keluhan-keluhan lainnya. Kira-kira apa penyebab dari semua ini? Coba lihat mata Anda di cermin seperti foto ini. Senter mata Anda dari samping, dan lihat iris mata Anda pada cermin. Jika ada garis-garis berlapis seperti yang ditunjukkan oleh anak panah, itu berarti Anda sedang mengalami stres situasi. Semakin dalam garis-garisnya dan semakin banyak lapisannya, itu menunjukkan bahwa Anda sudah mengalami stres situasi yang mungkin sudah cukup lama dan sudah mulai mengalami depresi situasi. Rasanya ingin keluar dari rutinitas yang membosankan. Apa yang dimaksud dengan stres situasi ini? Stres situasi bisa dari kemacetan di jalan, rumah berantakan, rutinitas rumah tangga, sering terburu-buru, dan pekerjaan yang membosankan. Dan masih banyak lagi situasi lain yang membuat stres. Jika seperti ini situasinya, bagaimana kita bisa mengatasinya? Nah, ada 3 cara untuk mengatasinya. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, lakukan terapi. Salah satu terapi yang disarankan adalah pijat refleksi. Pijatlah dengan cara menekan pada pinggir dalam jempol, kaki kanan dan kiri, dengan telunjuk atau dengan cara lain. Lakukan selama 2-3 menit. Lakukan ini 2-3 kali dalam sehari. Jika stres situasi cukup tinggi, lakukan setiap hari. Ini adalah titik saraf trigeminus. Saraf ini berhubungan dengan saraf-saraf yang sensitif, seperti mata, rahang, rongga mulut, hidung, gigi, kulit, lapisan otak, dan lain-lain. Jadi dengan mengaktifkan titik ini, maka beban stres yang kita alami
tidak akan mengganggu saraf-saraf sensitif tersebut. Maka cobalah pijat titik tersebut sampai ada rasa sakit. Kalau belum ada rasa sakit, coba tekan lebih kuat. Atau gunakan alat tertentu seperti benda tumpul untuk menekan pada titik itu. Contoh alatnya seperti ini. Tapi ingat, cara memijit adalah tekan, lalu lepas. Tekan lagi, lalu lepas. Jadi bukan ditekan terus selama 2-3 menit. Kalau ditekan terus, justru akan membuat lecet atau memar. Nomor 2, makanan. Salah satu yang disarankan adalah alpukat. Untuk makan alpukat, sebaiknya setiap hari 1 buah. Kalau bisa, alpukat tawar, jangan dicampur apapun. Alpukat ini memiliki kandungan HDL, atau kolesterol HDL. Ini adalah jenis kolesterol yang baik untuk otak agar tidak cepat lelah. Nomor 3, rekreasi. Ini bisa di pegunungan, hutan, atau banyak melihat hijau daun. Untuk rekreasi alam, bisa dilakukan minimal 1 kali setiap minggu. Rekreasi alam adalah kebutuhan, bukan membuang waktu. Selain warna hijau daun bagus untuk kesehatan mata, suasana alam seperti pepohonan, pegunungan, akan mengalihkan fokus otak kita yang sudah jenuh dengan rutinitas. Jadi kegiatan itu akan menyegarkan otak kita, sehingga bisa mengurangi stres situasi. Lakukan 3 cara ini selama beberapa bulan agar hasilnya maksimal. Mengobati diri sendiri secara alami memang butuh waktu yang lebih lama. Tapi jika kita tekun dan rajin, maka kita akan merasakan manfaatnya. Nah, sampai di sini video tentang cara praktis mengobati diri sendiri. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan video-video terbaru. Dan jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa beri like dan bagikan kepada yang lainnya. Semoga video ini bisa membantu Anda mengobati diri sendiri atau membantu mengobati orang lain. Dan bisa juga membantu Anda untuk memiliki keterampilan yang lebih baik, khususnya untuk bekerja sebagai terapis pengobatan alternatif. Semoga kita semua selalu sehat.